Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Ma'atil I'tiqad, dan sekarang kita masuk jenis syafaat yang kedua. Di sini berkata pensyarah rahimallahu taala, an-naw'u tsani al-'ammatu wa hiya asy-syafa'atu fi man dakhala an-nara minal mu'minina ahli al-kaba'iri ay yakhruju minha ba'da mahtaraku wa saru fahman wa hamiman. Jenis yang kedua adalah yang umum, syafaat yang umum, yaitu yang dapat diberikan oleh Nabi, juga dapat diberikan oleh malaikat, teman-teman saleh. Dan dia adalah hiya syafa'atu fi man dakhala an-nar, syafaat pada orang yang masuk ke dalam api neraka. Minal mu'minina ahlil kabairi, dari kalangan orang-orang mukmin pelaku dosa-dosa besar. Ayakhruju minha, agar mereka keluar darinya, itu dari neraka. Ha, kembali ke nar. Ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar, wasaru fahman, dan mereka menjadi arang, wahamiman, yang panas. Dalilnya bahwasannya mereka akan keluar setelah diberikan syafaat li hadits Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari alladziina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyawna walakin unasun aw kama qala tusibuhumun naru bidunubihim aw qala bi khatayahum fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman adina fi syafa'ati. Al-hadits rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini beliau mengatakan bahwasannya nanti penduduk neraka itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, amma ahlun nari alladziina hum ahluha, adapun penduduk neraka yang mereka adalah memang penduduknya, yang neraka diciptakan untuk mereka, yaitu mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Maka itu adalah memang tempat mereka, kekal abadi di dalamnya. Mereka ini fala yamutu fiha wala yahyawna, mereka enggak mati di dalamnya dan enggak akan hidup. Enggak akan mati, enggak akan hidup, udah di situ. Fala yamutuna fiha wala yahyawna, tidak mati dan tidak hidup, ya. Maksudnya apa? Selama-lamanya. Itu golongan yang pertama. Walakin, ini golongan yang kedua. Walakin unasun au kama qala tusibuhumun naru bidunubihim, akan tapi ada manusia, atau sebagaimana yang ia katakan, terkena neraka, ditimpa neraka, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, atau ia mengatakan bi khatayahum, dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini golongan yang kedua, masuk neraka dengan sebab dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka bukan penduduk neraka yang sebenarnya, ya. Mereka masuk neraka sebagai hukuman saja, yaitu ini adalah orang-orang yang beriman dan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan dosa besar
sehingga dia dimasukkan ke dalam api neraka karena dosa-dosanya atau karena kesalahan-kesalahannya. Fayumituhum imatatan, Allah mematikan mereka. Jadi orang-orang mukmin yang bertauhid itu nanti di neraka dia mati, tidak merasakan kepedihan neraka, apinya yang panas itu selama-lamanya, tidak, akan mati nanti. Fayumituhum imatatan. Dan ini termasuk nikmat Allah atau rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang bertauhid. Adapun orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya, enggak ada mati bagi mereka. Walaupun hal-hal yang membuat mati itu ada di sekelilingnya, api yang sangat panas, tapi enggak mati, agar merasakan itu. Betapa dahsyatnya api neraka. Tapi orang-orang yang beriman, yang bertauhid, tapi dia dari pelaku dosa besar, masuk ke dalam api neraka karena dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka, Allah matikan mereka. Hatta idza saru fahman, sampai apabila mereka sudah menjadi arang, adzina fi syafaati, baru Allah mengizinkan padanya syafaat. Lalu kemudian orang tersebut dikeluarkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah. Oleh karena itu, sebesar apapun dosa seseorang, janganlah dia melakukan kesyirikan. Janganlah dia melakukan kekufuran, apalagi sifat munafik. Karena sebejat apapun manusia, selama dia bertauhid, beriman kepada Allah, mungkin dia akan mampir dulu ke dalam neraka. Walaupun itu adalah bukanlah hal yang enteng, tapi nerakanya mereka nanti itu tidak sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dan orang musyrik mereka tidak akan mati, merasakan itu panasnya selama-lamanya. Tapi orang-orang mukmin yang bertauhid, yumituhum imatatan, akan dimatikan oleh Allah, sehingga mereka akan beristirahat. Lalu kemudian Allah izinkan syafaat. Adapun orang-orang munafik, mereka nggak ada istirahat, itu terkena panas terus. Orang-orang mukmin, yumituhu rabbuhu imatatan yurihuhu fiha. Ya, di situ Rabbnya mematikannya dan mengistirahatkan dia sehingga tidak terus-menerus mendapatkan kesakitan. Kemudian Allah mengizinkan syafaat, lalu mereka keluar dari api neraka setelah mereka menjadi arang dan larva, atau bukan larva, menjadi lava atau lahar. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wa hadhihi syafa'atu takunu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal malaikati wal mu'minina. Wa hadhihi syafa'ah, dan syafaat ini, ya, jenis yang kedua untuk pelaku dosa besar, takunu lin nabi, berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu minal anbiya, dari nabi-nabi yang lainnya, wal malaikati, dan para malaikat pun dapat memberikan syafaat, jenis syafaat yang ini untuk pelaku dosa besar. Wal mu'minin, dan orang-orang mukmin pun dapat memberikan syafaat-syafaat yang ini untuk pelaku dosa besar, itu orang-orang saleh. Dalilnya li hadits Abi Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi fayaqulu Allah ta'ala syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimina fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhraju minha qauman lam ya'malu khairan qattu qad adu humaman muttafaqun alaih. Dari hadis Abi Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan di dalam hadis tersebut fayaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, syafa'atil malaikatu, para malaikat memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyuna, para nabi memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minuna, orang-orang mukmin memberikan syafaat, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidaklah tersisa
kecuali yang maha pengasih di antara yang pengasih. Allah yang maha pengasih, Ar-Rahimin, di antara orang-orang yang pengasih. Sepengasih, sesayang apapun, Allah lebih sayang daripada hamba yang paling sayang di dunia. Kita jumpai orang yang paling sayang di dunia, Allah lebih sayang. Arhamur Rahimin, itu maksudnya. Lalu apa? Fayaqbidu qabdatan, Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayukhraju minha qauman, lalu dikeluarkan darinya suatu kaum lam ya'malu khairan qattu, mereka tidak melakukan kebaikan sama sekali tapi mereka bertauhid. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Allah keluarkan. Qat'adu humaman, dan mereka sudah menjadi arang. Atau di situ humam, lahar, lebih dahsyat lagi dari arang. Lahar, lava, muttafaqun alaih. Ini adalah dalil bahwa para malaikat dapat memberikan syafaat. Nabi, orang-orang yang beriman juga dapat memberikan syafaat. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi syafa'atu yunkiruha al-mu'tazilatu wal khawarij. Binaan ala madhhabihim anna fa'ilal kabirati mukhalladun fin nari fala tanfa'uhu syafa'atu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi syafa'atu, syafaat yang ini, jenis yang kedua ini, yang umum dapat diberikan oleh Nabi. Nabi memberikan syafaat, Nabi yang lain juga memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, orang mukmin, orang saleh memberikan syafaat. Jenis syafaat yang ini untuk pelaku dosa besar diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Dibangun di atas mazhab mereka. Apa mazhab mereka? Anna fa'ilal kabirati mukhalladun finnar, bahwa pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Ini mazhab mereka, ini keyakinan mereka, orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Sehingga apa? Fala tanfa'uhu syafa'atu, tidak bermanfaat baginya syafaat. Maka ini adalah bantahannya. Pelaku dosa besar itu akan mendapatkan syafaat dan dikeluarkan dari api neraka, dan masuk tempat kembalinya adalah surga. Wa naruddu alaihim bima ya'ti, kita bantah mereka dengan apa yang dibawa ini. Yang pertama, anna dzalika mukhalifun lil mutawatiri minal ahadithi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anna dzalika, bahwasanya hal itu, mukhalifun, menyelisihi, lil mutawatir minal ahadits, dari hadis-hadis yang mutawatir, yang datang dengan banyak berturut-turut. Itu mutawatir, berturut-turut datang dengan banyak dari Nabi SAW. Mau kalian kemanakan hadis-hadis yang seperti ini gitu? Kalian mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, tidak mendapatkan syafaat. Lalu hadis-hadis yang seperti ini yang banyak, kalian mau kemanakan? Yang di dalamnya mengatakan bahwasanya nanti pelaku dosa besar akan diberikan syafaat, dan Allah akan mengeluarkan pelaku dosa besar tersebut yang sebelumnya sudah dibakar dalam api neraka menjadi arang, menjadi lahar. Mau kalian kemana kan ini hadis-hadis seperti ini? Ini yang pertama, menyelisih mereka itu. Yang kedua, annahu mukhalifun li ijma'is salafi, bahwasannya dia menyelisihi kesepakatan salaf. Nabi SAW mengatakan nanti pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka, dia mendapatkan syafaat, tempat kembalinya surga. Para sahabatnya pun sama mengatakan hal itu, tabi'in pun sama, tabi'ut tabi'in pun sama, sepakat. Kemudian kalian ini datang, kenapa melakukan? Atau kenapa kalian menyelisihinya? Siapa kalian? Kalian tidak lebih berilmu daripada Nabi, apalagi sahabat juga, tidak lebih berilmu daripada sahabat. Kemudian kenapa kalian menyelisihinya? Ini dahsyatnya bahaya ketika seorang menyelisih kalau salaf sudah bersepakat.
Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah bersepakat, kemudian ada yang menyelisih, udah itu pasti keliru. Wa yushtaratu li hadhihi syafa'ati syartani, dan disyaratkan untuk syafaat ini 2 syarat. Syafaat yang jenis ini ada berapa syaratnya? 2. Kalau yang syafaatul uzma berapa syaratnya? 1, karena semua diberikan. Syafaat yang jenis ini ada 2 syaratnya. Yang pertama, al-awwalu idnullahi fi syafi'i. Idnullahi fi syafa'ati. Liqaulihi ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ini yang pertama. Idnullahi fi syafa'ati. Izin Allah pada syafaat. Allah mengizinkannya. Ini syarat yang pertama. Dalilnya apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu, barang siapa orang yang ingin memberikan syafaat di indahu, di sisi Allah, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Harus dengan izin Allah. Oleh karena itu seseorang harus meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani, yang kedua, ridallahi 'ani syafi'i wal masyfu'i lahu. Ridhonya Allah kepada yang memberikan syafaat, wal masyfu'i lahu, dan yang diberikan syafaat. Kan yang memberikan syafaat tadi salah satunya siapa saja? Nabi, para nabi, malaikat, orang mukmin, orang saleh. Jadi syarat yang kedua, Allah harus ridho kepada yang memberikan syafaat dan kepada yang diberikan syafaat. Dalilnya, wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Siapa orang yang Allah ridhoi? Mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan menjauhi syirik. Itu orang-orang yang Allah ridhoi. Maka pelaku syirik tidak akan mendapatkan syafaat, karena tidak memenuhi syaratnya, tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu di sini selanjutnya, fa ammal kafiru fala syafa'ata lahu. Maka adapun orang kafir tidak ada syafaat baginya. Liqaulihi ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat pemberi syafaat. Yaitu maksudnya, lau furidha anna ahadan syafa'a lahum lam tanfa'humus syafa'atu. Lau furidha, kalau dianggap, anna ahadan syafa'a lahum, bahwa saya terdapat seseorang memberikan syafaat kepada mereka orang kafir. Andaikan, ya furidho itu dianggap, bahwasanya ada seseorang memberikan syafaat kepada orang kafir, maka tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Lalu bagaimana Ustaz? Nabi kan memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Ya, walaupun gak keluar dari api neraka, tapi diringankan azabnya di neraka. Nah, dijawab oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kan Abu Thalib orang kafir, belum beriman. Sedangkan tadi kita katakan apa? Orang kafir tidak akan bermanfaat syafaatnya. Tidak bisa diberikan syafaat. Kalau ada seorang yang memberikan syafaat kepada orang kafir, gak bermanfaat syafaat tersebut. Lalu Nabi memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kafir. Ya, walaupun gak dikeluarkan dari api neraka, kan minimal diberikan keringanan. Berarti ada syafaat di situ. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amma syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalibin hatta kana fi dahdahin min narin wa alaihi na'lani yaghli minhuma dimahuhu wa innahu li ahwani ahli nari adzaban
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Dapat syafaat rawi Muslim. Maka kata Syekh di sini, fa hadza khassun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ammihi Abi Talib faqat. Wa dzalika wallahu a'lam lima qama bihi min nusratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wad difa'i anhu wa amma jaa bihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amma syafa'atun nabi li ammihi, adapun syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abi Talib kan kafir. Yang di mana apa? Hatta kana fi dahdahin min narin, yaitu berada di dalam dangkal atau ringan. Dohdo itu dangkal. Ya, sampai ya syafaatnya itu sampai kana fi dohdohin, berada di dangkal atau ringan dari neraka. Ya, azab yang paling ringan, azab yang paling dangkal, paling pendek gitu kan. Wa alaihi na'lani, yaitu dipakaikan dua sendal dari neraka, yaghli minhuma dimaghuhu, yaghli itu kalau air sudah panas mendidih. Itu mendidih dari kedua sendal tersebut otaknya. Ini azabnya Abu Talib, diberikan keringanan karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dipakaikan dua sendal dari neraka, yaghli minhuma dimaghuhu, otaknya meleleh dari dua sendal tersebut. Sendalnya di bawah, yang meleleh otaknya sampai ke atas. Betapa dahsyatnya itu berarti neraka azabnya. Tapi itu apa? Wa innahu li ahwani ahlin nari adzaban. Sesungguhnya itu yang paling ringan penduduk neraka azabnya. Ahwan itu paling ringan. Itu untuk yang paling ringan penduduk neraka azabnya. Nabi SAW mengatakan, walaula ana, jikalau bukan karena aku, kata Nabi, jikalaulah bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, niscaya dia yaitu pamanku Abu Talib berada di kerak paling bawah dari api neraka. Berarti Nabi memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib sehingga diringankan azabnya. Maka apa itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa hadza khasun bin nabi, ini khusus dengan Nabi saja. Wa bi ammihi Abi Talib, dan dengan pamannya Abi Talib faqat. Kenapa kok bisa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa dzalika, dan demikian itu wallahu a'lam lima qama bihi, karena apa yang dilakukan oleh pamannya dari menolong Nabi, min nusratin Nabi, wad difa'i anhu, dan melindungi Nabi, perlindungan darinya, ya gitu kan. Wad difa'i anhu, perlindungan darinya. Wa amma jaa bihi, dan dari apa yang datang dengannya Nabi. Yaitu ajaran Nabi SAW. Karena pamannya itu melakukan nusratin Nabi, menolong Nabi, wad difa'i anhu, dan membela Nabi, melindungi Nabi, dan dari apa yang Nabi bawa dengannya, yaitu ajaran Nabi. Oleh karena itu syafaat Nabi SAW itu dapat berguna kepada pamannya Abu Talib. Maka ini khusus hanya untuk Nabi dan pamannya Abu Talib. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani, fal jannatu ma'wa awliyaihi wan naru iqabun li a'daihi wa ahlul jannati fiha mukhalladun. Allah mengatakan, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Penulis mengatakan, wal jannatu wan naru makhluqatan, surga dan neraka keduanya adalah makhluk.
la tafnayan, tidak akan binasa. Jadi surga dan neraka adalah salah satu dari makhluk Allah yang tidak akan binasa, nggak akan mati. Kekal, surga dan neraka itu kekal, nggak akan mati, dan dia makhluk Allah. Fal jannatu ma'wa awliyaihi, maka surga adalah tempat kembali kekasih-kekasihnya Allah. Wan naru iqabun li'a'daihi, dan neraka adalah hukuman untuk musuh-musuhnya Allah. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun, dan penduduk surga di dalamnya dikekalkan. Ya, kekal di dalamnya penduduk surga. Dan penduduk neraka pun sama. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun, sesungguhnya orang-orang yang jahat fi azabi jahannam, berada di azab neraka jahannam, khalidun, kekal di dalamnya. Yaitu orang-orang pelaku syirik, orang-orang kufur, mereka orang-orang jahat. La yufattaru anhum, tidak diringankan azab tidak ringankan azab dari mereka. Wa hum fihi mublisun, dan mereka di dalamnya berputus asa. Putus asa sudah, ini kenapa api terus panas terus, waduh gimana enggak selesai-selesai, putus asa. Kemudian asy-syarh, qala syarih rahimahullah taala, al-jannatu wan nar. Al-jannatu lughatan al-bustanu al-kathiru al-jannatu lughatan al-bustanu al-kathiru al-ashjaru. Dia adalah al-bustan, kebun yang banyak, yaitu kebun yang rimbun. Al-ashjar, yaitu dengan pepohonan. Itu secara bahasa, ya. Jannah adalah kebun yang rimbun, yang banyak dengan pepohonan. Ya, kalau antum main ke hutan, hutannya masih asri, terjaga, rimbun, berarti itu namanya jannah secara bahasa. Antum main ke hutan-hutan Kalimantan yang masih asri, terjaga beribu-ribu tahun, itu namanya jannah. Wa syar'an, dan secara syariat, dia adalah ad-darul lati a'addaha Allahu fil akhirati lil muttaqina. Secara syariat, yang Allah mengatakan balasan bagi balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, yang dimaksud jannah adalah ad-darul lati, dia adalah tempat yang a'addahallahu fil akhirah, Allah persiapkan di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Itu surga secara syar'an, tempat yang Allah persiapkan di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Itu surga secara bahasa dan secara syar'an. Kemudian neraka lughatan ma'rufatun, ya secara bahasa jelas, ya api, nggak perlu didefinisikan. Dan secara syar'an, ad-darul lati a'addaha Allahu fil akhirati lil kafirin. Neraka adalah tempat yang Allah persiapkan di akhirat untuk orang-orang kafir. Itu neraka secara syar'an. Wa huma makhluqatani al-ana, dan keduanya sudah diciptakan sekarang. Surga dan neraka itu sudah ada. Oleh karena itu ketika masuk bulan Ramadan, apa? Pintu surga dibuka, berarti sudah ada surga. Pintu neraka ditutup, berarti sudah ada sekarang. Liqaulihi ta'ala fil jannah, karena firman Allah Ta'ala tentang surga, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan. Itu uiddat fil apa? Madi apa mudhari'? Madi, sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa fin nari, dan tentang neraka, uiddat lil kafirin, sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir, berarti sudah ada neraka. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini apa? Wal i'dadu at-tahyi'atu. I'dad artinya persiapan, yaitu sudah dipersiapkan. Sudah ada.
Dan dalil lain yang dalam hadis yang menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Wal qaulihi sallallahu alaihi wasallam hina shalla salatal kusufi. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ketika beliau salat kusuf, salat gerhana. Nabi mengatakan inni raaitul jannata. Sesungguhnya aku telah melihat surga. Allah perlihatkan. Surga berarti sudah ada, itu saksi pembahasan. Fatanawaltu minha unqudan. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Wa ra'aitun nara, dan aku melihat neraka. Berarti sudah ada neraka. Falam ara kal yaumi manzaran qattu afdha'a minha. Nabi mengatakan sesungguhnya aku melihat surga. Fatanawaltu minha, lalu aku memetik darinya unqudan, setangkai buah. Dipetik oleh Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Menunjukkan keindahan dahsyatnya surga. Walau akhadtuhu, jikalau aku ambil buah yang aku petik tersebut, ma baqiyatid dunya, niscaya akan tersisa seumuran dunia. Jadi buahnya nggak akan habis, dimakan terus nggak akan habis sampai kiamat, nggak akan habis. La akaltum, ya ketinggalan itu. La akaltum minhu ma baqiyatid dunya, niscaya kali akan makan dari buah tersebut apa yang tersisa dari dunia, yaitu seumuran dunia, nggak akan habis buahnya. Wa ra'aitun nara, dan aku melihat neraka. Falam ara kal yaumi manzaran, maka aku tidak melihat seperti hari ini pemandangan qad sama sekali afdha'a minha, yang lebih menakutkan darinya dari neraka. Jadi enggak ada pemandangan yang lebih menakutkan dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saksi pembahasan kita, Nabi diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka, berarti keduanya sudah ada sekarang. Kemudian kata pensyarah rahimallahu taala, wal jannatu wan naru la tafnayani. Surga dan neraka tidak fana, yaitu tidak binasa. Karena firman Allah Ta'ala, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal ayatu fi ta'bidil khuludi fil jannati katsiratun. Ayat pada keabadiannya di dalam surga itu sangat banyak. Jadi surga tidak akan binasa. Karena orang-orang yang di dalamnya kekal, maka surga pun kekal. Ya kan? Orang yang di dalamnya apa? Kekal, maka surga pun kekal. Gitu. Wa amma fin nari, adapun yang di dalam neraka, fadzakara fi thalathati mawadhi'a, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada 3 tempat tentang kekalnya neraka. Fin nisa, dalam surat An-Nisa, wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dan tidaklah dia memberikan petunjuk kepada mereka suatu jalan illa tariqa jahannam, kecuali jalan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti neraka kekal. Wa fil ahzabi, dan dalam surat Al-Ahzab, ini tempat yang kedua. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka sa'ira, api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan tempat yang ketiga dalam surat Al-Jin, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada
Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Dan ini juga yang sudah disebutkan oleh penulis. Sesungguhnya orang-orang jahat berada di dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang jahat itu fi adzabi jahannam khalidun, berada di azab neraka jahanam, kekal mereka. La yufattaru anhum, mereka tidak diringankan dari mereka, ya, tidak diringankan azab dari mereka. Wahum fihi mublisun, dan mereka di dalamnya itu mublisun, berputus asa. Nggak ada keringanan azab dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, makanul jannati wan nar, tempat surga dan neraka. Di mana tempat surga dan di mana tempat neraka? Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, al jannatu fi a'la illiyina, surga itu di tempat paling tinggi. Pada firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal abarari lafi illiyin, sekali-kali tidak, sesungguhnya buku orang-orang yang berlaku baik itu berada di tempat yang tinggi. Itu dalil dalam Al-Quran menunjukkan surga berada di tempat paling tinggi. Dan dalam hadis wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil Barra ibn Azib al-mashhuri fi qissati fitnatil qabri, dalam hadis Barra bin Azib yang terkenal dalam kisah fitnah kubur. Fayaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyina wa a'iduhu ilal ardi, tulislah buku hambaku fi illiyin, di tempat yang tinggi, dan kembalikanlah dia ke bumi. Kemudian neraka, di mana tempat neraka? Wan naru fi asfali safirina, neraka di tempat yang paling rendah. Allah mengatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang melakukan kejahatan benar-benar berada di tempat yang rendah. Sijjin itu tempat yang paling rendah, ya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil Barra ibn Azib as-sabiqi, ya, hadis Al-Barra bin Azib yang telah lalu, ya, sebelumnya tentang hambanya yang melakukan kebaikan, dan ini tentang hamba yang melakukan kejahatan. Fayaqulullah ta'ala, Allah mengatakan uktubu kitaba abdi fi sijjinin fil ardi sufla, tulislah buku hambaku di sijjin. Apa itu sijjin? Fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Jadi neraka itu berada di tempat yang paling bawah, itu neraka. Surga di tempat yang paling atas. Oleh karena itu surga yang paling tinggi surga apa? Firdaus. Itu sungainya mengalir dari arsy-Nya Allah. Dan arsy itu makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar. Di bawah arsy berarti ada surga Firdaus. Berarti surga tempatnya yang paling tinggi. Kemudian ahlul jannati wa ahlun nar, penduduk surga dan penduduk neraka. Siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ahlul jannati kullu mu'minin taqiyyin, penduduk surga dia adalah setiap orang yang beriman yang bertakwa. Li'annahum awliya'ullahi, karena bahwasanya mereka adalah para kekasih Allah. Allah mengatakan fil jannah tentang surga, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat yang lain surat Al-Hadid, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa rusulihi, dan para rasulnya.
Penduduk neraka itu siapa? Wa ahlun nari kullu kafirin syaqiyyin. Penduduk neraka adalah setiap orang kafir syaqi yang celaka. Allah Ta'ala mengatakan tentang neraka, uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ayat yang lain, fa ammal ladzina syaqu fa finnar, maka adapun orang yang celaka maka di neraka. Di neraka itu dipersiapkan untuk orang kafir dan yang celaka. Kafir lagi celaka. Kemudian tentang disembelihnya kematian. Kenapa Abdul Halim? Faruk, kenapa antum? Kesenggol. Iya. Nanti akan disembelih kematian. Kematian itu akan disembelih. Sehingga apa? Nggak ada lagi yang namanya kematian. Di akhirat orang kekal abadi selama-lamanya. Surga kekal di surga. Di neraka orang kekal dalam api neraka. Orang kafir, musyrik, munafik kekal dalam api neraka. Jadi kematian itu nanti akan disembelih. Lihat di sini kata penulis, ya mungkin orang-orang yang di sini antum banyak yang baru-baru tahu kan? Wa yu'ta bil maut, akan didatangkan kematian. Fi surati kabshin amlah, dalam bentuk kabsh. Apa kabsh? Domba amlah, warnanya hitam putih. Fayudbahu bainal jannati wan nari, lalu disembelih di antara surga dan neraka. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlal jannati khuludun wala mauta, wahai penduduk surga, kekal, nggak ada lagi kematian. Itu dahsyat sekali itu, kekal. Wa ya ahlan nari khuludun wala mauta, wahai penduduk neraka, kekal, nggak ada lagi kematian. Asyarh zabhul mauti, disembelihnya kematian. Al-mautu zawalul hayati, wa kullu nafsin dha'iqatul maut, wa huwa amrun ma'nawiyyun ghairu mahsusin birru'yati, walakinna Allah ta'ala yaj'aluhu syai'an mar'iyan mujassaman. Al-maut itu adalah zawalul hayah, hilangnya kehidupan. Ya mati berarti. Wa kullu nafs, setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah perkara maknawi. Ghairu mahsusin birru'yah, nggak bisa dilihat. Ya ghairu mahsus, nggak bisa ditangkap panca indera dengan penglihatan. Ya mudahnya nggak bisa dilihat. Tapi nanti di akhirat, walakin Allah Ta'ala, akan tapi Allah Ta'ala yaj'aluhu, menjadikan kematian syai'an mar'iyan, sesuatu yang dapat dilihat, mujassaman, yang berbentuk apa tadi? Domba yang warnanya hitam putih. Allah Maha mampu. Wa yudbahu bainal jannati wan nari, dan disembelih di antara surga dan neraka. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlaha, fayunadi munadin ahlal jannati fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha, fayaquluna na'am hadzal maut, wa kulluhum qad ra'ahu, thumma yunadi ya ahlan nari fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha, fayaquluna na'am hadzal maut, wa kulluhum qad ra'ahu, fayudbahu thumma yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala mauta, wa ya ahlan nari khuludun fala mauta, thumma qara'a
wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Akhrajahu al-Bukhari fi tafsir hadhil ayati. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil maut, nanti akan didatangkan kematian itu. Kahayati kapshin amlah, seperti bentuk domba yang warnanya hitam putih. Fayunadi munadin, lalu ada yang menyeru, ahlal jannati, wahai penduduk surga. Fayashra'ibuna, lalu mereka menoleh. Yashra'ibun itu menoleh, ya dipanggil ya menoleh, nengok gitu bahasa kita, nengok. Wa yanzurun, dan mereka melihat. Fayaqul, lalu orang yang memanggil tersebut mengatakan, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini wahai penduduk surga? Fayaqulun, maka mereka mengatakan penduduk surga, iya, ini kematian, kata penduduk surga. Wa kulluhum qatra'ahu, semua mereka sudah melihatnya. Summa yunadi, kemudian orang tersebut memanggil lagi, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun, lalu mereka menoleh. Wa yanzurun, dan melihat. Fayaqul, dan mengatakan, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengetahui ini wahai penduduk neraka? Fayaquluna, lalu mereka menjawab, iya, ini kematian. Wa kulluhum qatra'ahu, semua mereka sudah melihatnya. Fayudhbahu, lalu disembelih. Ini materi-materi seperti ini jarang sekali antum dapati di kajian tematik. Benar bukan? Antum dapati dalam materi-materi tentang mengkaji kitab, baru antum dapati ilmu-ilmu yang seperti ini. Jarang kajian tematik itu biasanya tentang gimana masuk surga, kiat-kiat takwa, kiat-kiat sabar, kiat-kiat rumah tangga yang harmonis, kan gitu. Maka ini keutamaan seseorang mempelajari kitab. Lalu apa? Disembelih kematian tersebut yang dalam bentuk domba. Tsumma yaqul, kemudian ia mengatakan, ya ahlal jannati khuludun fala mauta, wahai penduduk surga, kekal, enggak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nari khuludun fala mauta, wahai penduduk neraka, kekal, enggak ada lagi kematian. Kemudian ia membaca, wa anzirhum, dan peringatilah mereka, yaumal hasrati, pada hari kerugian, idz qudiyal amru, ketika diberikan keputusan perkara, wahum fi ghaflah wahum la yu'minun, dan mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Oleh karena itu siapkan hari itu. Lihat dahsyat, kekal itu kekal, kita nggak tahu. Maka dunia inilah penentunya. Apakah kita kekal dalam surga ataukah kekal dalam api neraka? Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan kita terlalu merasa pede, merasa kuat, sehingga tidak mau berdoa kepada Allah. Berapa banyak ulama, bukan sekelas ustadz, ulama, di ambang kematiannya dia kafir, keluar dari Islam, kemudian wafat. Maka apa? Kekal dalam api neraka. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga sering diingatkan oleh para khatib di setiap Jumatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Ya, kita istirahat dulu. Nanti insya Allah kita masuk ke hak-hak Nabi dan para sahabatnya. Istirahat sampai jarum panjang ke angka 6 ya. Istirahatnya 20 menit. Nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.